Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya untuk melalui hari-hari yang indah ini. So ya, tetap stay tune di channel YouTube Raya Garden Farming. Di kesempatan yang indah ini, di hari yang cerah ini, Raya Garden Farming akan sedikit berbagi tips dan tutorial tentang membasmi hama kutu kebul pada tanaman jambu kristal kita ya. Jambu kristal sangat disukai oleh kutu kebul. Kutu kebul itu yang biasanya warnanya putih-putih itu, nanti kalau sudah besar bisa menjadi kupu-kupu. Salah satu contohnya demikian ya. Ini adalah salah satu contoh kutu kebul. Nah, yang warnanya putih ini, kutu kebul ini sangat mengganggu dan bisa-bisa membunuh tanaman ini ya. Ini masih kecil, biasanya kalau sudah besar dia akan menjadi kupu-kupu. Kadang sangat banyak sekali menempel pada daun dan buahnya ya. Sangat mengganggu reproduksi atau tumbuh kembang dari tanaman jambu kristal kita. Kutu kebul bisa bermutasi, bisa menjadi kupu-kupu, bisa menjadi hama kutu-kutuan, tapi jumlahnya sangat banyak ya. Jadi yang bermutasi menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu hinggap ke daun-daun dan ke batangnya juga ya. Jadi perlu kita kendalikan tingkat pertumbuhannya dari hama tersebut karena sangat-sangat mengganggu sekali ya. Ketika kutu kebul ini menjangkiti daun-daun seperti ini, nah seperti ini, dia menyerap nutrisi dari daunnya ya. Dari daun ini diserap nutrisinya dan lama-kelamaan daunnya akan rontok dan akan mempengaruhi tumbuh kembang dari tanaman jambu. Tanaman jambu ini memang disukai oleh kutu kebul, makanya perlu kita kendalikan populasinya supaya tanaman kita tidak mati atau tetap subur ya. Ketika tanaman kita subur, kutu-kutuan itu tidak begitu berdampak pada tanaman kita karena kalau tanaman sehat dan kuat, kutu ini hanya sifatnya mengganggu ya. Jadi biarpun bagaimanapun juga harus dikendalikan populasi dari kutu kebul ini. Oke, kali ini Raya Garden Farming akan membuat racikan pengusir ya. Racikan pengusir kutu kebul. Sifatnya hanya mengusir dan mengendalikan populasi, bukan membunuh. Bahan-bahan seperti apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kita gunakan daun randu atau daun pohon kapas ya. Yang kedua, kita gunakan kemangi. Kemangi ini. Manfaat dari daun ini, daun kapas ini atau daun pohon randu ini adalah sebagai perekat ya, karena kutu kebul mempunyai perlindungan tubuhnya. Ketika kita semprot tanpa menggunakan perekat, seperti fungisida atau insektisida tidak akan melekat pada tubuhnya. Jadi kita membutuhkan perekat ya. Perekat sangat dibutuhkan dalam proses penyemprotan pada kutu kebul ya. Perekat ini ketika dicampur dengan pestisida atau insek atau fungisida, ini sifatnya merekat pada tubuh dari kutu kebul. Kutu kebul mempunyai perlindungan pada tubuhnya ya. Serbuk putih itu ketika disemprotkan hanya dengan menggunakan insektisida atau pestisida dan air saja, saya pastikan tidak akan lengket pada tubuhnya. Jadi tidak mempan. Artinya disinilah fungsi dari perekat ini ya. Perekat ini ketika kita campurkan dengan pestisida atau fungisida, dia
akan lengket pada tubuhnya dan lama-kelamaan akan mati atau akan pergi. Itulah fungsi dari perekat yang dicampurkan dengan pestisida atau fungisida. Tapi kali ini kita sifatnya hanya mengusir atau supaya kutu kebul tidak betah pada tanaman jambu kita, nggih. Bagaimana cara meraciknya? Pertama, kita siapkan daunnya, daun randu ini atau daun kapas ini kita remas-remas ke dalam air ya, sampai keluar lendirnya. Tidak usah banyak-banyak karena skalanya kita hanya skala tabu lampot dan sifatnya hanya untuk mengusir saja. Tidak perlu terlalu pekat, nggih. Kalau ini diremas-remas, semakin hancur akan menimbulkan pekatan atau lendir yang banyak. Jadi kita sifatnya hanya sedang-sedang saja saat meremasnya. Oke, setelah dirasa kekendalannya sudah cukup, barulah kita tambahkan atau kita remas-remas daun kemangi ini, nggih. Daun kemangi ini kita remas juga demikian. Kenapa daun kemangi? Daun kemangi mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah minyak yang bisa menyembuhkan tanaman dari gigitan hama ya. Dan baunya juga atau aroma dari daun kemangi juga tidak disukai oleh yang namanya kutu kebul. Bisa dilihat dari analogi atau dari tumbuh kembangnya kemangi tidak pernah dihinggapi oleh kutu kebul. Makanya kita gunakan ini karena sudah terbukti kutu kebul tidak menyukai tanaman kemangi. Oke, setelah pekat seperti ini dan kita campurkan kemangi dan daunnya, ini sangat pekat, nggih. Pekatan ini terdapat pada daun randu tersebut, nggih. Jangan lupa disaring untuk memasukkan ke dalam semprotan. Jadi cara menyaringnya demikian. Gunakan kain. Nah, demikian, nggih. Gunakan kain lalu kita tumpahkan demikian. Oke, lalu kita angkat. Kita peras. Nah, selesai. Baru kita masukkan ke dalam sini untuk kita masukkan ke semprotan. Kalau ini terlalu kental bisa dicampurkan dengan air, nggih. Nah, ada aroma-aroma kemanginya yang tidak disukai oleh kutu kebul. Oke, kali ini kita akan semprotkan ke tanaman kita. Ini salah satu contoh kutu kebul yang akan kita semprotkan. Nah, ini ketika kita semprotkan langsung hilang dan langsung kabur ya. Kutu-kutu putih ya langsung kabur dia. Disemprot dengan air biasa tidak akan mempan. Makanya kita butuh yang namanya perekat. Nah, perekat ini di satu sisi untuk merekatkan aromanya terhadap tanaman ini, di satu sisi lagi hama kutu kebul tidak menyukai aroma kemangi atau bau yang ditimbulkan oleh kemangi, nggih. Demikian. Nah, kalau tidak ada perekatnya, saya rasa kurang efektif sekali untuk hama kutu kebul ini. Oke, saya rasa videonya demikian dulu yang bisa saya informasikan ke jenengan. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya, ditunggu supaya channel Raya Garden Farming terus berkembang dalam
membuat konten dan berbagi informasi untuk jenengan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan penyemprotannya.